Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika Berbahagia dimanapun berada. Sore hari ini di tengah gerimis ini ya, saya mewakili juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID Kota Blitar akan menyampaikan hasil perkembangan kasus hari Sabtu tanggal 28 November 2020. Data terkumpul hingga pukul 10 yang tadi dari seluruh vaskes yang ada di Kota Blitar. Yaitu yang pertama tentang data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 9 orang, berkurang 1, tapi bertambah lagi yang baru 8. Terus pindah kasus ke Disat ada 1 orang. Kasus suspek yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID ada 5 orang, isolasi mandiri ada 4 orang. Untuk kumulatif kasus suspek yang Disat ada 275 orang bertambah 1 dengan rincian 1 suspek hasil PCR negatif yang dinyatakan sembuh 263 orang bertambah 1. Yang 2 yaitu kumulatif kasus suspek yang Disat meninggal dunia dengan hasil PCR negatif ada 12 orang, tetap tidak ada perubahan. Berikutnya tentang data kasus probable juga demikian, tidak ada perubahan. Kumulatif kasus probable meninggal dunia ada 1 orang. Untuk kontak erat, data kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau ada 239 orang, berkurang 6, namun bertambah lagi baru 124 orang. Pindah kasus ke suspek ada 1 orang, ke Disat ada 5 orang. Sehingga kumulatif kontak erat yang sudah disat atau sudah selesai isolasi 1.600 bertambah 5 orang. Untuk data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi hingga hari ini menjadi 245 orang bertambah 10. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 202 orang bertambah 4. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan ada 7 orang, isolasi mandiri ada 18, kumulatif isolasi di gedung ada 5 orang dengan rincian di rumah isolasi ada 3 orang, di LEK ada 2 orang. Kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia ada 13 orang bertambah 1. Kami jelaskan tentang ada penambahan 10 ya kasus konfirmasi ini. Yang pertama ada yaitu laki-laki usia 62 tahun dari pelosok Kerep. Ini riwayatnya adalah swab mandiri ya. Untuk yang saat ini sudah isolasi mandiri. Terus positif yang kedua, konfirmasi yang kedua laki-laki usia 69 tahun dari Kelurahan Klampok ya. Namun pada tanggal 25 November kemarin dinyatakan meninggal dunia karena ada penyakit penyerta. Ya. Terus positif yang ketiga perempuan usia 46 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Ya. Terus positif yang keempat perempuan usia 36 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Posisi yang kelima, laki-laki usia 54 tahun dari Kelurahan Gedok. Yang keenam, laki-laki usia 51 tahun dari Kelurahan Sentul. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Ya. Ini ASN ya, yang kontak erat dengan ASN Kabupaten Blitar. Terus yang ketujuh, laki-laki usia 31 tahun Kelurahan Penogrit. Ini juga sama, ini kontak erat dengan kasus konfirmasi ASN Kabupaten, ya. Terus yang ke-8 laki-laki usia 49 tahun dari Kelurahan Sentul maksud saya, ya mohon maaf. Yang ke-9 perempuan 47 tahun dari Kelurahan Karangsari. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Karangsari, artinya satu keluarga ya. Terus yang ke-10 laki-laki usia 50 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Ya. Ini swab mandiri, ya, tidak ada gejala. Terus yang dinyatakan sembuh ada 4 orang, ya. Ini
apa yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari luar Kota Blitar atau tepatnya di Kabupaten Madiun ya. Ini perempuan 6 tahun, yang kedua perempuan usia 57 tahun, yang ketiga perempuan usia 3 tahun, yang keempat perempuan usia 33 tahun. Ini satu keluarga, jadi sudah dinyatakan selesai. Sudah isolasi, semua sudah dinyatakan sembuh. Terus untuk berikutnya tentang penambahan kasus suspek ya tadi ya, begitu. Ini ada kasus suspek ini bertambah 8 orang ini. Ya ini kasus suspek yang pertama laki-laki 54 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor. Yang kedua perempuan usia 55 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Yang berikutnya perempuan 27 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Terus berikutnya lagi perempuan 58 tahun dari Kelurahan Rembang. Terus berikutnya lagi laki-laki usia 54 tahun dari Kelurahan Karangsari. Suspek berikutnya dari Nakes, laki-laki usia 37 tahun dari Kelurahan Takuden. Terus berikutnya suspek berikutnya laki-laki usia 52 tahun dari Kelurahan Takuden. Terus berikutnya lagi perempuan usia 59 tahun dari Kelurahan Rembang. Terus suspek berikutnya laki-laki usia 45 tahun dari Kelurahan Pakuden. Suspek berikutnya adalah laki-laki ya dari Kelurahan Rembang. Ya. Ini yang suspek ada penambahan 8 ya baru ya. Ini juga kontak erat ini juga banyak tadi kita sebutkan ada 124 orang ya. Ini kontak erat seluruhnya dari kasus konfirmasi seluruh klaster lapas ada, terus dari konfirmasi 77 yang klaster lapas 77 orang, terus 2 orang dari kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangsari, 2 orang kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari, 7 orang kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Sukorejo, 19 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Bonogrit, 9 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Kelampok, 4 orang kontak erat kasus konfirmasi kontak erat dengan kasus konfirmasi Kelurahan Bonogrit juga, 1 orang kontak erat dengan kasus konfirmasi Kelurahan Pulau Sokerep, 2 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Pulau Sokerep juga, ya tapi beda alamatnya. Terus 1 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Gedok. Itu yang kontak erat ya, yang penambahan baru. Terus ini yang sudah di-chat atau sudah selesai dinyatakan bahwa hasil RT-PCR negatif yang kontak eratnya ini ada sekitar 5 orang. 4 orang ini kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. 1 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Takuden. Ini hasil RT-PCR-nya negatif. Jadi kontak erat tapi hasil RT-PCR negatif sudah dikeluarkan, jadi sudah dinyatakan tidak terjangkit atau COVID ya, ada 5 orang. Begitu Bang Dido, sore ini yang bisa kami informasikan kepada para pendengar semuanya. Iya, kalau saya mendengarkan tadi di wilayah Karangsari ada beberapa ya, banyak sekali. Iya, makanya kok tidak ada karantina, mungkin karena apa belum diperlukan karantina wilayah gitu loh kalau misalkan seperti itu. Ya, kalau karantina wilayah ini kan tergantung dari ini berapa ya luas area yang terjangkit, maksudnya yang terkonfirmasi ya. Kalau Kelurahan Karangsari kan lebar ini, ada lingkungan kan tidak bisa, kecuali kalau 1 RT misalnya ada itu baru bisa karantina wilayah gitu ya. Tapi kalau satu-satu tapi seluruh Kelurahan Karangsari kan tidak mungkin dari Kelurahan Karangsari itu berbeda-beda begitu ya. Jadi penambahannya begitu banyak sekali ini penambahan. Ya, apakah ini juga apa hubungannya dengan libur panjang sehingga dampaknya sekarang? Karena yang kita karena yang kita takutkan ini Pak Didi, kita kan nggak tahu nih, mungkin tetangga atau apa yang kita tidak tahu, yang akhirnya mereka tetap aja
meskipun karantina di mandiri gitu ya, tapi dia tetap jalan kemana Ya, sehingga ya, ini ya. untuk memutusnya ini susah ini Pak Didi. Ya, kita memang sudah koordinasi dengan wilayah, Nggih, memang ya. Harapan kita sih semuanya begitu terkontrol. Kalau nggih, kita memang begini, ketika ada kasus konfirmasi ada, kita koordinasi dengan wilayah, nggih, di mana bisa dinyatakan isolasi mandiri dengan syarat-syarat. Ya, iya, ada ketergantungan memang harus, nggih, dalam arti ketergantungan begini, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang sakit ibunya, sementara dia punya anak kecil yang memang harus dianu ya. Nah ini yang kesulitan. nggih, Terus membutuhkan orang tua, mungkin membutuhkan juga masih bantuan ya. iya, Itu juga kesulitan. Nah ini mungkin salah satunya hanya dipisah. Kalau ada punya rumah sendiri lagi. Nah ini kalau nggak ada kan ya dapat juga itu ya. susah ya Pak Didi. Nah betul. Jadi ini memang dilemanya ada di sini. Maka kita kan di wilayah merasakan bahwa ini koordinasi dengan semuanya bisa kita pantau dalam artian tanda kutip seluruh ya kebutuhan semuanya bisa di backup, terusnya gotong royongan dari seluruhnya bisa. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan, ini harus isolasi yang bersangkutan, artinya sudah sulit untuk dikendalikan kasarannya ya, maksudnya istilahnya juga kasarannya tidak ya keluar ya terpaksa kita ambil tindakan tegas untuk dievakuasi. Itu ya selama ini. Tapi sampai saat ini masih terkendali ya Pak Didi untuk yang di wilayah Karangsari. Bukan apa-apa karena saya tempatnya di Karangsari. Maksud saya gitu ya. kalau misalkan tahu kita juga bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Terus yang setidaknya kita juga harus jaga jarak tetap seperti itu gitu. Ya, jadi kebetulan tadi itu kalau di Karangsari nanti koordinasi dengan wilayah ini juga bisa membantu, memantau, mengawasinya berkaitan dengan itu ya. Harapan kita semuanya begitu. Dengan terbentuknya RW Tangguh ini kan juga harapannya juga betul-betul masih betul komitmen lah. Ya harapannya kita semuanya, karena selama ini kita masih perang dengan COVID ya, dengan semakin bertambahnya kasus ini sangat begitu besar ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Didi atas informasinya. Ini dan kita memang harus memberikan edukasi terus kepada masyarakat bahwa jangan sekali-sekali meremehkan ya Pak Didi. Betul, iya betul. Ya inilah. Jadi kita saat ini ya seperti itu. Karena sudah lepas semuanya. Betul. Tentunya berarti apa yang bisa dilakukan ya diri kita masing-masing. Ya dong. Ya kalau pengawasan kan tidak mungkin petugas ngawasin satu-satu protokolnya bagaimana kan ya bisa ya. Konsekuensi logis kalau memang sudah dibuka semuanya berjalan seperti itu, apa yang harus dilakukan dengan masing-masing sendiri maksudnya seperti itu. Ya, Ya, intinya kesadaran diri kita untuk ikut memerangi yang namanya penyebaran COVID-19 ini yang tidak kelihatan ini Pak Didi. Betul. Karena peningkatan kasus pun ini ya apalah artinya kesehatan dan tim yang satgas yang lain itu ya. Kalau tidak ada dukungan dari seluruhnya, ya kita tidak bisa gitu loh. Kita hanya bisa berupaya. Tetapi ketika ini sudah berupaya dengan berbagai cara, tapi peningkatan kasus terus ada, ya kita kan artinya bukan berarti kita tidak bekerja loh ya. Cuma tetap melakukan bekerja ya. Nah, ini kan karena nggak bisa terus dibendung virusnya kemana kan nggak tahu nih dibendung kemana itu ya. Ya memang memang garda terdepan ini ya memang bagian kesehatan seperti Pak Didi. Ya semuanya memang, gitu. Ya tenaga kesehatan ini memang ya memang harus di depan ini. Jadi sangat sangat tidak baik kalau orang memandang sebelah mata itu loh Pak. Saya juga kalau melihat di televisi sangat kesal sekali, ini orang sudah bekerja
sampai begitu kok masih aja ada orang yang Ya, memandang gitu. artinya yang bisa menyelamatkan itu bukan dari kesehatan, tapi menyelamatkan itu dari mereka sendiri masing-masing, Dari kita menyelamatkan sendiri. masing-masing. Ya, justru itu yang sebagai pahlawannya. Ketika ini sudah berjalan dengan baik, tenaga kesehatan baik rumah sakit, puskesmas atau dinas kesehatan itu ya, dan satgas yang lain tidak terlalu terforsir ya tenaganya seperti itu ya. Kalau semua sudah berjalan dengan baik, ini ya PR kita semuanya. Begitu, Bang. Ya, terima kasih Pak Didi atas informasinya sekali lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, terutama amin. Pak Didi dan teman-teman dan keluarga. Ya, amin. Semuanya sekali lagi terima kasih. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.